Sebelum kita mulai, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share agar kalian tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan bisa memberikan pengetahuan bagi kita tentang dunia yang belum pernah kita tahu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini saya akan sedikit bercerita ya tentang pengalaman saya dulu. Mungkin pengalaman Anda berbeda dengan pengalaman saya. Jadi begini teman, saya mau bercerita sedikit masalah pengalaman saya yang aneh waktu saya dulu di Padepokan. Banyak hal-hal aneh yang pernah saya alami dulu. Ini hanya berbagi cerita ya teman-teman, mungkin untuk seluruh murid-murid. Maaf, bukannya saya ingin menunjukkan tentang kita, tapi ya ini berbagi cerita ya. Oke ya teman-teman, dulu saya masuk di sebuah padepokan kurang lebih ya sudah puluhan tahun yang lewat. Jadi begini teman-teman, saya dulu masuk pertama di situ sama sekali tidak tahu ya, tidak mengetahui tentang ayat suci, tidak tahu tentang apa itu sembahyang. Memang zaman dulu saya masuk situ dengan kehendak hati, karena dulu saya sering mendengarkan ceramah ya, sering mendengar ceramah, jadi hati saya tersentuh. Terus saya berniat ingin masuk ke sebuah padepokan ya teman-teman. Nah, masuk di situ saya pengalaman pertama kali saya masuk, saya disuruh baca Al-Quran, saya tidak bisa, dikasih huruf hijaiyah, saya juga tidak bisa. Nah, pengalaman saya yang pernah alami, yang saya alami, saya cuma diajarkan satu ayat yang pernah saya ingat sampai sekarang, dan sampai sekarang saya tularkan, yaitu ayat Al-Fatihah ya. Jadi saya cuma diajari surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah itu pokoknya maknanya bagi saya itu sangat-sangat berharga, karena itulah yang membimbing saya. Jadi sesudah saya hafal, terus saya dikasih Al-Quran. Jadi dikasih Al-Quran baru, disuruh membaca. Jadi dengan cara apa saya membaca, saya pun tidak tahu. Bukan dengan cara seperti pada umumnya ya. Kalau pada umumnya kita harus membaca lewat Iqra dulu kan, jilid 1, jilid 2 sampai jilid 6. Kalau saya dulu enggak. Jadi saya cuma dikasih Al-Quran. Kan saya ditanya, sudah hafal Al-Fatihah kan? Sudah guru. Silahkan dibaca, ini yang namanya Al-Fatihah, surah ini yang pertama. Itu saya bisa Al-Fatihah, saya harus bisa baca Al-Quran. Nah, pengalaman saya dulu seperti itu teman-teman. Jadi saya harus mencari, bismillahirrahmanirrahim, saya harus cari yang ini. Pokoknya di setiap Al-Fatihah itu saya cari, ditunjukkan inilah surah Al-Fatihah, kamu baca. Kalau kamu sudah hafal, kamu harus bisa membaca. Seperti itu teman-teman. Jadi pengalaman dulu saya pertama kali di Padepokan itu. Terus yang kedua, ada kejadian-kejadian aneh yang saya alami. Dulu setiap malam saya hanya tidur setengah jam. Bayangkan, setengah jam dulu. Jadi setiap malam kita iktikaf. Jadi setiap iktikaf itu kita di kamar, kita memang ada ruangannya masing-masing ya. Satu orang satu kamar, tapi kamar itu sangat gelap sekali. Ya benar, kita ada kipas angin, AC dan sebagainya, cuman kamar itu gelap, nggak ada namanya apa itu lampu sedikit pun menyinari di tubuh kita atau di ruangan itu. Tapi kita sering mendapat sesuatu yang aneh. Contoh, ketika kita membuka Al-Quran itu jelas-jelas bisa kita lihat tanpa ada lampu, tanpa kita sadari. Nah, disitulah saya dulu kepercayaan saya semakin kuat, dan saya pun semakin nafsu untuk belajar di situ. Nah, untuk pertama kali surah yang saya baca tadi, saya sudah mulai bisa, yang seperti ini, yang seperti ini. Jadi akhirnya saya bisa membaca Al-Quran dengan modal Al-Fatihah. Nah, itulah teman-teman, kekuatan batin kita, kemauan kita itu sebenarnya bisa dilakukan
kalau kita ada niat. Kalian juga bisa buktikan aja, mungkin kalian ada salah satunya yang tidak bisa membaca Al-Quran, hafalkan Al-Fatihah dan ambillah Al-Quran, tanyakan kepada yang bisa di mana letak surat Al-Fatihah. Nah, disitulah kalian bisa belajar. Di saat Bismillahirrahmanirrahim, kalian pasti nanti akan bertemu paling atas. Nanti kan kita pertama kan belum tahu. Dulu saya itu apa ini, kayak huruf B, huruf Jawa itu rupanya gini-gini, harokat satu ketukan dua ketukan, lama-lama kita akan tahu sendiri. Ya, mungkin itu pengalaman saya teman-teman, jadi saya hanya berbagi cerita. Terus lanjut ya, yang tadi kita waktu kita iktikaf pernah juga badan saya berputar sendiri, jadi tanpa kita sadari itu sebenarnya. Begitu kita iktikaf di kamar itu, pintunya saya jelas-jelas menghadap membelakangi pintu, jadi pintunya di belakang saya. Begitu saya mau keluar, kedebruk tembok yang saya tembur, rupanya saya menghadap pintu, jadi saya bisa berputar sendiri tanpa kita sadari. Nah, dari situ saya belajar terus ya teman-teman, saya belajar terus dan akhirnya sampai saya perasaan bisa melayang sendiri. Jadi begitu saya iktikaf, saya mau megang tembok, memegang jubin yang saya untuk bersila itu gak ada kosong. Sampai saya pegang kaki saya, memang saya melayang. Itulah teman-teman cerita saya waktu dulu. Nah, karena saya sudah lulus di situ, akhirnya saya dinaikkan ke level berikutnya. Jadi level berikutnya itu seperti kita mau membuka mata batin, seperti kita mau tahu alam yang belum pernah kita ketahui. Level berikutnya seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang ingin belajar dimanapun kalian mau belajar, di padepokan manapun, niatkanlah dari hati dan jangan sampai ada paksaan dari orang tua. Kalau kita dipaksa, tidak mungkin akan terjadi dan tidak mungkin akan bisa. Teman-teman, itulah pengalaman saya yang pernah saya alami dulu. Jadi sampai saat ini ilmu itu saya berniat akan ingin aku sumbangkan, ingin aku tularkan, dan ingin aku berikan kepada kalian semua, bagi saudara semua yang belum bisa. Jadi insya Allah kesulitan Anda, dimanapun kesulitan Anda, apapun kesulitan Anda, insya Allah saya akan bantu apabila saya mampu untuk membantunya ya teman-teman. Tapi ingat, semua terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehendak kita. Saya cuma hanya pelantara, saya hanya bisa mendoakan, dan semuanya hanya karena Allah SWT. Karena kun fayakun, yang akan jadi tetap akan terjadi, yang akan jadi tetap terjadilah. Maka saya hanya ingin membantu apabila doa saya terjawab dan dikabulkan oleh Allah SWT. Begitu bangganya saya, begitu senangnya saya bisa membantu kalian. Dan ingat, saya tidak akan meminta imbalan sedikit pun bagi kalian semua. Jadi saya ingin menularkan aja teman-teman ya. Sedikit cerita bagi Anda, bagi kalian semua, saudara semua, bagi subscriberku semua. Itulah cerita yang asli real dari saya. Karena itu sebenarnya saya ingin cerita dengan kawan, tapi kapan kadang waktunya tidak ada, karena saya juga sibuk kerja terus. Kadang pulang kerja pun sudah ada yang menunggu di rumah, ada yang minta tolong ini, minta tolong itu. Dan bahkan saya di area itu kadang HP masih bunyi terus, terutama subscriber saya banyak sekali yang telepon, banyak sekali juga yang WA, tapi tetap saya jawab, tetap saya sempatkan untuk menjawabnya, karena sudah saya niatkan dari hati. Saya ingin menularkan seluruh ilmu dan kekuatan apapun yang ada di dalam pengalaman saya, yang ada dalam pikiran saya, akan saya utarakan untuk kalian ya, teman-teman. Bisa juga kalian yang susah jodoh atau warungnya pengen, insya Allah saya doakan biar rezekinya bertambah, ataupun apa kesusahan kalian, insya Allah saya akan bantu. Tapi ingat, yang terjadi bukan saya yang menjadikan, tapi Allah yang akan segala kekuasaannya yang akan menjadikan segala itu.
ya teman-teman. Mungkin itu pengalaman dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Apabila Anda ingin berkonsultasi silahkan di kolom komentar ataupun telepon saya akan menanggapi dengan senang hati. Atau apabila kalian dekat dengan sini, silahkan ke rumah saya akan kusambut dengan senang hati. Oke, mungkin itu sedikit cerita ya teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.